Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lab Schoolian, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam menghadapi pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pekan sebelumnya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan pada pertemuan ini kita akan fokus membahas Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Tapi sebelum kita mulai, kita review materi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi, kita harus review dulu. Kita harus ingat pelajaran sebelumnya itu kita bahas apa. Karena percuma dong kalau kita ingat materi sekarang tapi kita lupa materi sebelumnya, nanti kita malah kesulitan gitu dalam memahami materinya. Nah sekarang coba di sini Bapak meminta dulu, ada yang ingat nggak minggu kemarin kita bahas apa? Saya Pak, Siapa? Silahkan sebut nama. Rafif Putra Pak. Oke, silahkan. Kemarin kita itu belajar tentang kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari Zabur, Taurat dulu kan Pak, Taurat, Zabur, Injil, setelah itu Al-Quran. Itu kalau untuk kitabnya Nabi Musa itu berisi 10 ajaran peraturan, kitab Zabur Nabi Daud berisi tentang zikir, dan kitabnya Nabi Isa yaitu Injil berisi tentang peraturan yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya dan memberitahu kabar akan Nabi penutup. Oke, bagus. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Minggu kemarin di awal pertemuan kita kan sempat bermain kuisis ya. Nah, cuma karena kita belum bahas apa saja sih yang dipertanyakan dalam soal itu, makanya hari ini kita akan mulai dengan membahas soal kuisis kemarin. Bisa kita lihat. Sudah bisa dilihat room ininya? Windows-nya? Ya, Pak. Oke. Jadi kemarin ada 15 soal dan itu sengaja Bapak berikan di awal sebagai pretest sebagai kalian apakah kalian sudah memiliki pengetahuan dasar tentang ini atau belum. Nah, ternyata rata-rata nilai kalian di sini 86. Jadi otomatis sepertinya kalian sudah menguasai materi ini sebelum kita belajar dan itu bagus banget. Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Di sini berikut salah satu kitab yang wajib kita imani. Tadi udah disebutkan. Apa aja yang wajib kita imani? Zabur, Taurat, Taurat, Injil, Injil, Al-Quran. Betul. Di sini yang ada cuma Zabur doang, berarti yang lain bukan. Pak, Oke, silakan. kalau Tripataka sama Talmud itu kitab apa kan? Kalau Weda itu kan Hindu, kitab Hindu. Kalau Talmud sama Tripataka apa itu, Pak? Oke, kita mulai. Benar-benar Weda, agama Hindu, Tripitaka ini salah satu kitab dari agama Buddha. Dan kitab Zabur jawabannya. Next, soal kedua. Di antara 4 kitab Allah yang paling awal atau terdahulu adalah kitab apa? Nabi Musa, Taurat. Ya, betul. Kitab Taurat. Nah, ini harus tahu ya urutannya. Taurat dulu, Zabur, Injil, yang terakhir Al-Quran. Ini masih ada yang ketukar mungkin nih, Zabur sama Injil masih ada yang jawab ya. Tapi bagus sekali, udah mayoritas sudah benar. Lalu nomor 3. Semua kitab Allah berisi ajaran-ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah itu adalah tentang mengesahkan Allah. Nah, ini untuk soal yang seperti ini kita harus punya analisis yang kuat. Kenapa? Karena hampir semuanya itu ada. Keempat yang ada di sini berhubungan sama hukum dan tata krama hidup. Bukan kidung-kidung atau nyanyian. Sedangkan Zabur itu tidak punya tataran hukum. Sehingga pasti semuanya salah. Sedangkan di Zabur kan ada nyanyian kepada Allah, nyanyian kepada Tuhan, nyanyian keesaan Tuhan, nyanyian rasa syukur kepada Tuhan. Itu berarti ada loh unsur-unsur mengesahkan Tuhan meski di dalam kitab Zabur. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah perintah mengesahkan Allah. Yang next, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Iya, bahasa Ibrani. Ini lebih mudah ya kalau yang ini ya. Di antara nabi berikut yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Suhuf merupakan bentuk jamak dari kata
Apa? Sahifah. Ya, Sahifah. suhuf merupakan bentuk jamak dari kata sahifah. Sahifah itu artinya lembaran-lembaran. Nah, next, pertanyaan 7. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang aduh ini gampang banget. Yang yang berapa? Tambah lagi. Yang keberapa? Ketiga, Pak. Coba sebutin rukun iman 1 sampai 6. Pertama, beriman kepada Allah. Terus Saya nggak ngurut, Pak. Awalnya keenam, beriman kepada qada dan qadar. 5, beriman kepada hari kiamat. Keempat, beriman kepada nabi-nabi. Kedua, beriman kepada malaikat. Benar nggak tuh, Pak? beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada apa lagi? Hari Beriman akhir. Ya sama kan? qada dan qadar kan, Pak? Sama qada dan qadar, iya. Nah, ini agak unik nih. Kenapa yang beriman kepada rasul itu urutannya keempat? Kenapa nggak ketiga? Ayo. Apa, Pak? Nggak kedengeran, Pak? Kenapa iman kepada kitab itu rukun iman yang ketiga, bukan yang keempat? Dan kenapa rasul malah yang keempat? Karena yang menyampaikan itu hanya sebagai messenger, bukan sebagai intinya, Pak. Jadi kalau ada berita baik atau berita di TV atau di mana kan yang kita lihat kan beritanya, Pak, bukan siapa yang mempresentasikan beritanya, Pak. Benar. Jadi yang kita pedulikan di sini, Allah itu mengutus kepada kita semua umat manusia itu nabi. Nabi itu fungsi nabi dan rasul ya. Rasul itu fungsinya sebagai apa? Sebagai penebar ajaran-ajaran Tuhan, penyebar kabar gembira, memperingati akan siksa seperti itu. Nah, esensi dari hadirnya rasul itu turun ke muka bumi adalah pesannya. Nah, pesannya ini dibentuk dalam sebuah kitab. Andai kata rasul yang menyampaikan kitab-kitab tersebut itu meninggal, itu bukan berarti kitabnya kita lupakan begitu saja. Melainkan justru kita harus terus mengikuti kitab-kitabnya sampai ada nabi penerusnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ya pada masa itu kan ketika Nabi Musa alaihissalam itu wafat, kan ajaran Taurat nggak hilang. Melainkan harus tetap diikutin. Sampai ada nabi-nabi penerusnya kan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai ke jauh hingga ke Nabi Isa alaihissalam. Thank you, benar tadi jawabannya. Diingat ya, ini pengetahuan umum juga. Next. Berikut latar belakang Allah menurunkan Al-Quran kecuali jelas lah kalau ini mah ya, agar manusia saling berselisih pendapat. Ya, justru Al-Quran ingin manusia saling bersatu. Buat apa dicerai-beraikan gitu. Oke, next. Ini Nabi Isa mendapatkan wahyu kitab, yaitu Injil. Yo, udah jelas banget ya ini mah ya. Kitab yang berisi 10 perintah Tuhan adalah kitab Taurat. Oke. Ketika terjadi perdebatan tentang kebenaran masing-masing kitab suci, sikap yang harus diperlihatkan oleh seorang muslim adalah jawabannya mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, oke, di dalam Al-Quran terdapat isi pokok. Salah satunya adalah muamalah yang berarti, nah ini istilah-istilah nih harus kalian ingat dalam pelajaran agama. Ada beberapa istilah yang perlu kalian hafal sehingga nanti kalian sudah tahu gitu loh cara menjawabnya seperti apa. Nah, muamalah ini artinya hubungan manusia dengan sesama manusia. Al-Huda mempunyai arti, ini kayaknya udah pada tahu nih Al-Huda artinya apa nih. Al-Huda itu artinya petunjuk. Hidayah itu artinya petunjuk. Misalnya dia dapat hidayah berarti dia dapat petunjuk. Oke, next. Kitab yang berisi nyanyian atau kidung-kidung ibadah adalah, ini jelas ya, sudah dibahas secara panjang lebar. Kitab yang berisi nyanyian atau kidung-kidung adalah kitab Zabur. Oke. Terakhir, berikut adalah para nabi dan rasul yang menerima kitab kecuali, nah di sini ada beberapa penggunaan bahasa yang berbeda. Kira-kira ada yang tahu nggak ini siapa aja nih yang disebutkan namanya di sini? Coba dari sini nih. Prophet David, Daud, ini Musa, ini Muhammad, Muhammad. dan ini. Ibrahim.
Next. Nah ini kita bahas bagian terpenting dari iman kepada kitab-kitab, yaitu Al-Quran, pedoman hidup kita. Silahkan. Apa yang kamu tahu tentang Al-Quran? Coba yang tahu definisi Al-Quran secara lengkap apa? Silahkan. Ada yang ingin berpendapat? Boleh, Pak? Ya udah, silahkan. Oke, jadi disclaimer dulu ya guys. Jadi definisi Al-Quran itu agak berbeda tiap individu karena tiap individu bisa mendefinisikannya sebagai sesuatu yang berbeda walaupun dua-duanya bisa jadi benar gitu. Oke, jadi pertama-tama Al-Quran itu adalah kitab suci penutup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi di daerah Jazirah Arab atau Timur Tengah, tepatnya di kota Mekah dan juga kota Madinah sampai kematian Nabi Muhammad yang diturunkan berangsur-angsur yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan via Nabi Muhammad melalui antara malaikat Jibril. Al-Quran ini adalah penutup kitab yang mengkonfirmasi keberadaan nabi-nabi terdahulu serta kitab-kitab terdahulu. Al-Quran adalah pedoman lengkap yang bisa dijadikan intisari dari setiap tata aturan moral, tata aturan hidup, dan juga cara kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi manusia yang lebih baik dan selamat dalam dunia dan akhirat. Al-Quran di sini sebenarnya sudah lengkap, akan tetapi beberapa hal perlu dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad seperti footnote gitu Pak. Jadi contohnya di Al-Quran ada cara sholat dan Nabi menjelaskan cara sholat melalui hadisnya untuk sebagai footnote atau catatan kaki. Intinya Al-Quran itu adalah kitab yang paling lengkap yang bisa abadi sampai akhir zaman, tidak akan rusak, tidak akan usang karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Cukup, Pak. Oke, thank you. Definisi Al-Quran secara singkat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan merupakan ibadah apabila membacanya. Nah, kalau kita ditanya ini, Al-Quran itu apa? Kalian cukup tahu 3 kata kuncinya. Apa aja kata kuncinya? Ya ini. Yang pertama, kepada Nabi Muhammad, lalu berangsur-angsur, dan yang paling penting, bernilai ibadah apabila membacanya. Ini kalau salah satunya nggak ada, salah ya. Terutama yang bernilai ibadah ini. Karena inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab lain, yaitu nilainya apakah termasuk nilai ibadah apa bukan. Seperti itu. Nah, Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 23 tahun, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sesuai dengan masa kerasulan Nabi Muhammad, ya kan? Masa kerasulan dan masa dakwah Nabi Muhammad juga sekitar 23 tahun. Makanya dari beliau diangkat menjadi Rasul umur 40 hingga umur 63 ketika beliau wafat. Ini isinya ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 kata. Ini agak yang paling penting kalian tahulah juznya berapa, surahnya berapa, ayatnya berapa. Seperti itu. Nah, ayat yang pertama, wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah Al-Quran suratul Maidah surah kelima ayat ketiga. Ini harus diingat yang pertama apa, yang akhir apa. Meskipun ada perbedaan pendapat, cuma yang ini yang paling kuat pendapatnya. Al-Quran ini perannya apa? Menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kan jadi ada syariat-syariat terdahulu yang sudah tidak relevan lagi diganti sama Al-Quran disesuaikan dengan perkembangan zaman. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Tadi sudah disampaikan juga. Oke, bentar lagi ya. Nama-nama Al-Quran ini ada Al-Huda, tadi ya. Al-Huda artinya petunjuk. Lalu Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Lalu Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya penawar atau obat. Sehingga fungsi Al-Quran adalah salah satu sebagai obat penenang hati. Lalu Az-Zikr. Zikr itu artinya ingat ya, mengingat.
Jadi Al-Quran itu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan, adanya kabar gembira maupun kabar siksa, seperti itu. Next, Alkitab. Alkitab ya jelas kitab firman Allah yang dibukukan. Nah, mukjizat Al-Quran, struktur bahasanya sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Jelas, ini karena Allah menguji orang-orang Arab pada masa itu, yang di zaman itu orang pada jago mengeluarkan syair-syairnya, mereka nggak bisa bikin ayat yang serupa dengan ayat Al-Quran. Lalu terdapat isyarat ilmiah. Ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sampai akhir zaman. Benar. Lalu adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Kandungan Al-Quran ini hampir terakhir nih, tentang akidah atau keimanan yang tadi mengesahkan Allah. Lalu ibadah itu tentang ibadah, baik ibadah mahdoh maupun goiru mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu berarti ibadah yang memiliki tuntunan khusus. Contohnya sholat, puasa, zakat itu punya aturan-aturan yang tidak boleh dilewatkan satu persatu. Ada rukunnya lah ibaratnya. Kalau goiru mahdoh itu ibadah-ibadah yang tidak membutuhkan hukum-hukum tertentu. Contohnya kayak kita belajar sebagai ibadah, bekerja sebagai ibadah. Masalah belajar dan bekerja seperti apa? Ya itu diserahkan ke masing-masing. Yang penting nilai kita beribadah, kita bekerja atau kita belajar dengan harapan sebagai beribadah kepada Allah. Seperti itu. Lalu akhlak, tata cara berperilaku, muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Lalu ada kisah, itu kisah Nabi atau Rasul, orang-orang saleh, maupun orang-orang yang ingkar. Jadi yang buruk pun ada, yang sebaik-baik pun ada. Tujuannya untuk pelajaran. Dan ilmu pengetahuan, isinya sebagai dorongan dan tanda-tanda untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Entah dulu. Nah ini bagaimana sikap kita untuk beriman kepada kitab? Ini nggak baku ya. Pasti kalian bisa memikirkan sendiri sikap beriman yang sebenarnya itu kayak gimana. Cuma basically kita harus mengakui bahwa kitab-kitab Allah itu ada, benar-benar ada. Kita harus menghormati kedudukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Sehingga sudah tidak mungkin lagi akan ada kitab setelah Al-Quran. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Berbeda dengan kitab sebelumnya, itu berlaku untuk Bani Israel. Sedangkan umat manusia itu harus mengikuti Al-Quran. Menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah Allah, benar. Fungsi berimannya, setelah kita baca, kita harus sadar gitu loh, apa yang sudah kita dapat dari pelajaran ini. Ini hampir sama kayak hikmah. Setelah Bapak nih menghabiskan waktu sekitar 6 tahun ya untuk belajar tentang iman ya, per ini ya, iman kepada Allah itu kayak gimana, iman kepada kitab. Ini belajar ini lama. Terutama bagian kitab, Bapak senang karena Bapak senang sejarah ya, Bapak baca-baca beberapa kitab, ternyata itu semakin membuka wawasan dan semakin yakin gitu loh bahwa dengan beriman kepada kitab-kitab ini itu bisa memperkuat iman kita. Jadi kokoh dan tangguh, yang kuat, senantiasa berada dalam hidayah dan petunjuk. Lalu membawa pada ketaatan beribadah kepada Allah dengan benar. Menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Kenapa begitu? Karena kita tahu sifat sombong, orang-orang yang memiliki sifat sombong pada masa sebelum kita, itu kayak gimana nasibnya. Seperti itu. Lalu memiliki sikap optimis dalam hidup. Ya. Nah, terakhir ada yang bisa menjelaskan apa hikmah yang bisa dipetik dari pelajaran hari ini? Coba. Ada yang mau? Pokoknya tuh Al-Quran itu merupakan kitab yang paling sempurna atau yang merupakan wujud dari penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan gitu. Betul. Thank you Rafli ya. Iya Pak. Oke. Makasih Rafli. Ada yang ingin menambahkan? Selama satu bab kemarin sama sekarang. Boleh Pak. Siapa? Raf Putra boleh Pak. Oke, silakan. Jadi sebenarnya banyak sih hikmah yang bisa dipetik kali ini. Kita bisa melihat asal usul kenapa dari satu nabi, dari beberapa nabi bisa muncul banyak agama. Dan menurut aku ini dengan pengetahuan seperti ini tuh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita tahu asal usulnya gimana, dan mengetahui suatu asal usul itu memotivasi kita untuk lebih taat, lebih beribadah, dan juga menjadi manusia yang lebih baik secara keseluruhan gitu Pak. Dan juga ini mengajarkan kita toleransi, karena walaupun berbeda
kita nggak boleh saling menghujat karena kita sama-sama umat beragama gitu Pak. Jadi kalaupun ada perbedaan itu ya urusan nafsi-nafsi individu masing-masing Pak. Nggak harus demo, nggak harus ribut gitu Pak. Oke, betul. Terima kasih tadi atas pendapatnya. Basically semuanya itu tentunya kita akan mendapat banyak sekali pelajaran dari kitab-kitab ini. Mulai dari asal-usul, mulai dari peran Nabi atau kejadian umat di masa itu. Semua itu bisa kita masukkan ke dalam pemikiran kita, masukkan ke dalam hati kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan wajib kita imani, maka kita hanya mengikuti Al-Quran. Bukan berarti ketika kita belajar Taurat, Zabur, dan Injil, membuat kita boleh mengikuti mereka. Kenapa? Karena masa berlaku mereka, kitab-kitab tersebut, itu sudah digantikan oleh Al-Quran. Kendati begitu, kita harus menghormati kitab-kitab tersebut dan meyakini bahwa kitab tersebut itu benar-benar diturunkan Allah kepada para Rasul pilihannya. Dan untuk kehidupan bermasyarakat ke depannya, benar tadi kita harus tetap toleransi, bagaimana kita bisa saling berdamai lah ya. Kita jangan saling menghujat, jangan saling ngata-ngatain kitab ini bagaimana-bagaimana. Yang penting kita teguh dulu pada agama kita. Yang paling penting tadi ingat dalam Al-Quran salah satu kandungannya adalah muamalah, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan kita sama manusia. Jadi namanya manusia dan dalam aturan Islam itu kita tidak boleh membuat sebuah keributan, membuat sebuah kerusakan. Tetapi kalau misalnya memang ingin berdiskusi, yaitu sangat terbuka. Hanya saja ingat sama adab dan tata krama yang berlaku. Oleh karena itu, saya yakin pada teman-teman semua, insya Allah pelajaran kali ini bisa diterima. Semoga ujiannya, semoga yang terlebih dari ujiannya lah. Ujian kan hanya nilai, tapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kalian di kehidupan nyata. Itu aja. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena kasihan juga, kalian harus tetap solid selama satu kelas dan kedepannya kalian jadi orang-orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi siapapun. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat matang menyerah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amalan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.